Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua patut berbangga hati dapat hadir dan menjadi bagian dari kegiatan ini yang tentunya ini adalah salah satu yang dimiliki atau kelebihan yang dimiliki oleh BTPN Syariah, yaitu memiliki nasabah perempuan yang tentunya sebagai salah satu keterwakilan perempuan hari ini di Nusa Tenggara Barat, saya merasa berbangga hati dan saya berharap akan lebih banyak lembaga perbankan lainnya yang memberikan perhatian kepada wanita-wanita yang tidak hanya memang merupakan ujung tombak dari keluarga dalam meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga ibu-ibu kepala keluarga. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri memberikan dukungan penuh terhadap upaya BTPN Syariah dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan perempuan, dan UMKM. Dukungan ini disampaikan langsung saat membuka Festival Si Tepat yang dilaksanakan di Taman Budaya Provinsi NTB pada hari Jumat 16 Mei 2025. Festival ini merupakan kolaborasi antara Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis FWB NTB, BTPN Syariah, Pemerintah Provinsi NTB, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK NTB. Saya alhamdulillah ya dengan apa yang terus terjalin melalui BTPN ini membuat Nusa Tenggara Barat ini lebih dikedepankan terkait dengan literasi keuangan. Nah, ini juga ditandai dengan nasabah BTPN ini adalah rata-rata memang pengusaha yang pengusaha tingkat bawah, ibu-ibu rumah tangga, kemudian ibu-ibu kepala keluarga yang memang mereka dengan ketaatannya, kemudian kepercayaan yang diberikan bisa terus meningkat pinjaman yang mereka dapatkan, dan itu terus mereka sampaikan sehingga nasabah di Nusa Tenggara Barat ini menyebar tidak hanya di ibu kota provinsi tapi juga di 10 kabupaten kota yang ada. Saya tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BTPN Syariah. Semoga langkah-langkah hal-hal baik yang sudah diterapkan ini juga bisa diikuti oleh perbankan yang lain. Kalau kondisi literasi keuangan perempuan di NTB gimana nih Pak? Jadi kalau untuk terkait dengan literasi secara nasional saat ini tumbuh 1% dari 65% ke 66%. Nah, hal ini mencerminkan bahwa literasi ini makin lama makin bagus. Harapan kita nanti ke depan bisa sampai dengan 90%. Nah, terkait dengan tadi perempuan, kalau yang kemarin itu laki-laki literasinya lebih tinggi, untuk tahun ini perempuan literasinya lebih tinggi. Itu di NTB Pak? Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Kalau di NTB Pak? Karena kalau di NTB kita surveinya kemarin nggak sampai detail sampai daerah. Karena kami literasinya bareng surveinya dengan BPS yang baru aja kemarin dirilis di Mei dan hasilnya seperti itu. Jadi tingkat literasi perempuan sekarang jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Nah, terus kalau BTPN sendiri kenapa fokusnya mendampingi kelompok perempuan Pak? Ya baik, seperti yang Ibu Wagub sampaikan bahwa sebetulnya perempuan itu kan selain jadi ujung tombak, itu kan menjadi salah satu pilar keluarga yang penting. Ya, kenapa kita bilang keluarga yang penting? Karena pengelolaan keuangan, pengelolaan rumah tangganya sepenuhnya ada di ibu-ibu. Nah, di satu sisi ibu-ibu itu lebih lebih taat dalam melakukan pembayaran, taat melakukan eksekusi rencana-rencana dan punya mimpi yang jelas. Dari situ BTPN Syariah mencoba untuk mewujudkan mimpinya lebih cepat dan lebih tepat gitu ya. Nah, makanya kenapa kita selalu masuk dari perempuan, walaupun pada akhirnya pihak suami atau laki-laki di rumahnya juga wajib mengetahui apa yang kita lakukan bersama-sama. BTPN Syariah kan sudah melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan khususnya di NTB. Nah, dampak signifikan yang bisa dirasakan misalnya oleh masyarakat atau mungkin punya insight tentang dampaknya ke perekonomian NTB itu seperti apa sih? Kalau bicara dari nasabah BTPN Syariah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari seluruh nasabah kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, itu 92%-nya semua nasabah produktif. Artinya nasabah yang benar-benar meningkatkan usahanya dari waktu ke waktu dan selalu berkembang. Kenapa kita bisa bilang 91% lebih? Karena setiap tahun nasabah-nasabah kita selalu kita ukur ya ke
ke kesehatan keluarganya, kemapanan keluarganya dari 10 faktor utama. Dari itu kita bisa lihat tuh perkembangan dari anak sekolah, bahan bakar yang dipakai, motor yang dia punya, atap rumah yang dia gunakan sekarang. Nah, kita coba ukur. Jadi kesejahteraan menjadi akhir dari penilaian kita. Jadi BTPN Syariah itu tidak semata-mata hanya memberikan pembiayaan aja, tapi pemberdayaan menjadi pilar penting juga di kita. Sehingga kita punya 3 akses tadi, akses keuangan, akses pemberdayaan, dan akses pasar. Kurang lebih seperti itu. Pak, ini Pak, soal festival City Tepat, boleh ceritain nggak Pak, seperti apa sih Pak dan harapan BTPN Syariah soal festival City Tepat seperti apa Pak? Ya, kalau festival City Tepat ini kita memperkenalkan nasabah-nasabah kami yang sudah sekian lama menjalin hubungan dan berkembang dari waktu ke waktu. Itu pertama. Kedua, kita memperkenalkan juga nasabah-nasabah kita yang tadinya punya satu usaha sekarang memiliki 2 atau 3 usaha gitu. Atau 2 atau 3 lokasi usaha. Jadi yang kita lihat adalah diversifikasi atau penetrasi usahanya mereka. Justru itu yang menjadi penting buat kita. Nah, ini yang mesti kita perkenalkan sama dunia luar kan gitu. Karena ibu-ibu ini kan adanya di akar rumput, di grassroots. Nah, kalau kita nggak coba bawa, mereka nggak bisa punya pasar yang baik. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan business matching dengan nasabah-nasabah perusahaan yang ada di BTPN Syariah atau nasabah-nasabah yang menjalin hubungan dengan kami. Kita temukan nasabah supaya produk-produknya bisa diakomodir gitu ya. Jadi mereka juga punya alternatif pasar yang beragam, nggak dari tokonya aja, nggak dari online-nya aja, tapi dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.